السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Masjid Istiqamah Sepaku Laut Kota Balikpapan, demikian pula kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini melalui siaran streaming. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan barakahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan penjelasan tentang biografi Al-Khalifatul Rashid Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan secara ringkas tentang satu peristiwa yang terbesar dari sejarah peperangan yang terdapat di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Peristiwa yang disebut Perang Al-Qadisiyah, di mana kaum muslimin melakukan peperangan dan penaklukan terhadap negeri-negeri besar yang ada di masanya. Dan peristiwa Al-Qadisiyah adalah peperangan kaum muslimin melawan bangsa Persia. Peperangan yang sangat dahsyat, yang banyak jatuh korban dari kedua belah pihak. Namun sebagaimana kita sebutkan bahwa jumlah pasukan Persia ketika itu memang jauh berlipat-lipat dibandingkan kekuatan kaum muslimin, sehingga banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka juga jatuh korban. Mereka meninggal sebagai syuhada dalam peristiwa perang Al-Qadisiyah tersebut. Di antaranya sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Amr bin Ma'di Kari, demikian pula Al-Qa'qa' bin Amr, demikian pula Jarir ibn Abdullah Al-Bajali. Beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis tentang ru'yatullah,
bahwa kaum mukminin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumul qiyamah di dalam al-jannah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis tersebut, beliau juga meninggal dalam peristiwa perang Al-Qadisiyah ini, dan beberapa sahabat yang lainnya. Dan para ahli sejarah menyebutkan bahwa peperangan yang terjadi dalam perang Al-Qadisiyah ini berlangsung 3 hari 3 malam. Peperangan yang terus berlanjut, di mana kaum muslimin mereka berhasil membunuh seluruh gajah-gajah yang dijadikan sebagai tunggangan dalam peristiwa peperangan itu. Kaum muslimin berhasil membunuhnya, dan Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, di mana Allah Azza wa Jalla mengirimkan angin kencang yang menyebabkan kemah-kemah tempat beristirahatnya pasukan Persia itu semuanya dalam keadaan hancur, sehingga mereka melarikan diri, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Adapun pemimpin pasukan Persia yang bernama Rustum itu berupaya untuk melarikan diri dengan kendaraan bagal, yaitu peranakan antara kuda dan keledai. Dia mengendarai kendaraan tersebut, namun kaum muslimin berhasil mendapatinya, lalu kemudian mereka pun membunuh Rustum. Ini termasuk di antara peperangan yang besar di masa khilafah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian pula termasuk di antara peperangan yang dicatat dalam sejarah oleh para ahli tarikh, ada peperangan yang disebut perang Ajnadin. Perang Ajnadin. Dan perang Ajnadin ini adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Yang ketika itu dipimpin atau yang diangkat menjadi panglima dari pasukan Romawi seseorang yang bernama Al-Arqabun. Ini juga termasuk di antara peperangan yang sangat sengit sekali, yang singkatnya Allah Azza wa Jalla memberi kemenangan kepada kaum muslimin dalam peristiwa perang. Ya, jadi bangsa Persia takluk, bangsa Romawi juga mereka takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Adapun Al-Arqabun, maka setelah dia melihat kekalahan pasukannya, maka dia melarikan diri ke wilayah Ilya yaitu wilayah Palestina di dekat dari Baitul Maqdis. Dia melarikan diri ke wilayah tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan sebab itulah kemudian kaum muslimin mereka semakin memperluas kekuasaannya, menyiarkan dakwah tauhid dan menyampaikan kepada manusia secara umum agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin mengetahui bahwa Al-Arqabun dia bersembunyi di wilayah Baitul Maqdis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian memerintahkan Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah, di antara 10 sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam.
Umar bin Khattab mengangkat beliau sebagai panglima pasukan untuk berangkat menuju ke wilayah Syam, Palestina, ya, untuk menaklukkan Baitul Maqdis dari tangan kaum Nasara ketika itu. Maka berangkatlah Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah bersama dengan pasukannya, dan mereka pun berhasil mengepung Baitul Maqdis dan menyempitkan pergerakan kaum Nasara di wilayah tersebut, sampai kemudian akhirnya mereka meminta kepada kaum muslimin untuk melakukan sulh, untuk berdamai, gencatan senjata. Mereka siap untuk melakukan hal itu. Namun mereka mensyaratkan bahwa mereka siap untuk melakukan perdamaian dengan syarat bahwa Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi khalifah, beliau bertemu dengan mereka. Beliau harus datang dari kota Madinah menuju ke Palestina untuk bertemu dengan bangsa Romawi, kaum Nasara yang ada di wilayah Baitul Maqdis. Maka syarat ini pun diterima oleh kaum muslimin. Syarat ini diterima oleh kaum muslimin. Akhirnya Umar bin Khattab beliau pun datang ke negeri Syam, datang ke Palestina, dan ketika beliau datang, beliau disambut oleh panglima-panglima perang kaum muslimin, termasuk Abu Ubaidah, demikian pula Khalid bin Walid dan Yazid bin Abi Sufyan rahimahumullah ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhum. Maka disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa ketika Umar bin Khattab datang dan hendak bertemu dengan Abu Ubaidah, maka masing-masing dari mereka mempersiapkan pertemuan itu. Mereka berhias. Umar bin Khattab merapikan rambutnya, menyisir rambutnya. Abu Ubaidah demikian pula. Lalu pada saat mereka bertemu, Abu Ubaidah mendekati Umar bin Khattab dan ingin mencium tangan Umar. Ingin mencium tangan Umar. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu ingin membalasnya dan ingin mencium kaki Abu Ubaidah. Ingin mencium kaki Abu Ubaidah. Ketika Umar bin Khattab hendak mencium kaki Abu Ubaidah, maka Abu Ubaidah menjauh gitu. Ya. Abu Ubaidah menjauh. Demikian pula ketika Abu Ubaidah hendak mencium tangan Umar, maka Umar bin Khattab menariknya. Jadi sama-sama menghindar. Ya, sama-sama tidak menginginkan hal tersebut. Walhasil itu adalah pertemuan yang membahagiakan kaum muslimin. Bertemunya kaum muslimin dengan khalifah mereka bersama dengan panglima-panglima perang kaum muslimin ketika itu. Sampai kemudian mereka pun bertemu dengan tokoh-tokoh dari kalangan Nasara dan terjadilah islah. Terjadi gencatan senjata dan terjadi perdamaian. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mensyaratkan kepada mereka, termasuk di antara syarat perdamaian tersebut, agar mengosongkan Baitul Maqdis selama 3 hari 3 malam. Agar Baitul Maqdis dikosongkan dari pasukan Romawi selama 3 hari 3 malam. Setelah itu Umar bin Khattab pun memasuki Baitul Maqdis dan memasuki Al-Masjidul Aqsa. Beliau ketika masuk ke dalam Al-Masjidul Aqsa, beliau memasuki masjid tersebut melalui pintu yang dimasuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berangkat ke sana dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dari Makkah menuju ke Al-Aqsa, Palestina. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat memasuki Masjidul Aqsa, maka Umar bin Khattab beliau masuk ke pintu yang sama yang dimasuki oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebutkan bahwa beliau ketika memasuki masjid tersebut, beliau mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, sampai kemudian beliau masuki Baitul Maqdis, dan beliau mengerjakan salat tahiyatul masjid di dalam Al-Masjidul Aqsa di mihrab Daud alaihissalam. Maka beliau pun memimpin kaum muslimin menegakkan salatul fajr di keesokan harinya. Dan ketika Umar bin Khattab memimpin salatul fajr secara berjamaah di Al-Masjidul Aqsa, beliau pun membaca surah Sad pada rakaat yang pertama, dan beliau melakukan sujud tilawah. Kaum muslimin mengikuti salat Umar bin Khattab. Dan pada rakaat yang kedua beliau membaca surah Bani Israel, yaitu suratul Isra. Suratul Al-Isra disebut juga surah Bani Israel karena kaitannya dengan perjalanan Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau mengerjakan salatul fajr, maka beliau pun mendatangi As-Sakhrah. Beliau mendatangi As-Sakhrah. Kalau antum melihat di Palestina, ya, itu ada Al-Masjidul Aqsa, ada juga yang disebut Quba Sakhrah, ya, yang warna kubahnya itu emas. Asalnya itu nggak ada kubah. Kubah itu dibuat berikutnya. Ada sebagian menyangka bahwa itu Al-Masjidul Aqsa, padahal bukan. Itu disebut Qubbatus Sakhrah, Qubbatu As-Sakhrah. Nah, kaitannya dengan Qubbatus Sakhrah ini ada dua hal yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, disebutkan di dalam riwayat bahwa Qubbatus Sakhrah ini bukan kubahnya, ya, tapi sakhrahnya. Sakhrah itu artinya batu yang besar. Jadi tempat itu adalah merupakan tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke sana dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, kendaraan Buraq itu ditambat di sana. Al-Buraq ditambat di sana. Ini disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi. Demikian pula Al-Hakim dari hadis Buraidah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kisah ketika beliau berada di Baitul Maqdis. Kata beliau, "Lamman tahayna ila Baitul Maqdis, qala Jibril bi isba'ihi fa kharaqa bihi al-hajar wa shadda bihi al-buraq." Pada saat kami tiba di Baitul Maqdis, maka Jibril, beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menyebabkan terbelahnya sakhrah itu, batu tersebut. Maka ditambatlah Buraq di daerah tersebut, di As-Sakhrah itu, di batu besar itu. Ini kaitannya dengan As-Sakhrah. Kemudian yang kedua, bahwa As-Sakhrah ini adalah kiblatnya Yahudi. Kiblatnya kaum Yahudi apabila mereka melakukan ibadah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Namun para ulama mengatakan bahwa ketetapan menjadikan Sakhrah itu sebagai kiblat bagi kaum Yahudi itu adalah mereka melakukan hal itu datang dari pandangan mereka sendiri. Jadi bukan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun itu adalah inisiatif mereka sendiri. Mereka menjadikan itu sebagai kiblat mereka. Walhasil ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Sakhrah ini yang ada di dekat dari Masjidul Aqsa, maka beliau pun
diisyaratkan oleh Ka'ab al-Ahbar, Ka'ab bin Mati al-Ahbar, ini dari kalangan tabi'in, dan dia banyak mengetahui hal-hal yang kaitannya dengan berita-berita yang datang dari Bani Israel, termasuk dari Yahudi. Lalu kemudian mengisyaratkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang As-Sakhra dan tentang Al-Masjidul Al-Aqsa. Lalu datanglah Umar bin Khattab dan ketika beliau mendatangi batu besar tersebut, As-Sakhra itu, maka beliau pun membersihkannya karena batu itu kotor, dipenuhi dengan tanah, ya. Dipenuhi dengan tanah. Karena orang-orang Nasara mereka menjadikan Sakhra itu sebagai tempat sampah. Kita mengetahui bahwa dalam sejarah juga kebencian antara Yahudi dan Nasara, ya, kebencian yang terjadi di antara mereka. Yahudi, mereka lah yang menyalib orang yang disebut sebagai Isa alaihissalam, padahal itu bukanlah Nabi Allah Isa, namun salah seorang dari murid Isa alaihissalam. Yang menyalibnya adalah Yahudi. Jadi karena kebencian kaum Nasara, bangsa Romawi terhadap Yahudi, maka mereka pun mengotori dan menjadikan Sakhra itu sebagai tempat sampah, karena itu adalah kiblatnya orang-orang Yahudi dan mereka agak suka, ya, maka mereka mengotorinya dan menjadikannya sebagai tempat sampah. Sampai disebutkan bahwa kotoran-kotoran dari wanita-wanita haid itu mereka buang semua di situ, ya, mereka buang di tempat tersebut. Oleh karena itu di tempat itu juga disebut Al-Qumamah. Al-Qumamah itu artinya tempat sampah, ya. Maka Umar bin Khattab membersihkannya bersama dengan kaum muslimin. Mereka pun membersihkan tempat tersebut. Dan disebutkan pula bahwa tempat inilah yang orang-orang Yahudi mereka menyalib seorang yang mereka menyangka bahwa itu adalah Isa bin Maryam alaihi wassalam. Di tempat itulah yang disebut Al-Qumamah. Lalu kemudian nama ini menjadi masyhur sampai sekarang, disebut Al-Qumamah, ya. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, singkat dari peristiwa yang terjadi di mana kaum muslimin mereka berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Demikian pula di sana ada peristiwa penaklukan Tustar dan As-Sus. Wilayah Tustar dan As-Sus. Dan ini peperangan melawan bangsa Persia. Jadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, peperangan itu sering kali terjadi antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi atau bangsa Persia. Bangsa Romawi yang mereka berkeyakinan Nasara, sementara bangsa Persia mereka berkeyakinan Majusi. Nah, jadi ini termasuk di antara wilayah yang dikuasai oleh kaum Persia. Nah, ketika itu Raja Persia yang bernama Yazdajird, Raja Persia yang bernama Yazdajird, dia mengompori pasukannya untuk memerangi bangsa Arab, untuk memerangi kaum muslimin. Padahal sebelumnya itu sudah terjadi gencatan senjata. Sudah ada perjanjian damai antara kaum muslimin dengan mereka, bangsa Persia, setelah terjadinya peristiwa perang Al-Qadisiyah. Jadi setelah perang Al-Qadisiyah, maka mereka menyerahkan diri dan terjadi gencatan senjata, berdamai. Ada perjanjian-perjanjian antara kaum muslimin dengan penduduk Persia ketika itu. Namun ketika Raja Persia yang bernama Yazdajird ini berkuasa, maka dia
kembali ingin menggalang kekuatannya untuk memerangi bangsa Arab, untuk memerangi kaum muslimin. Akhirnya berita ini sampai kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala. Maka pada saat Umar Ibn Khattab mendengarkan berita ini, beliau mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan pasukannya menuju ke wilayah Al-Ahwaz, yang ketika itu dibawa kepemimpinan Al-Hurmuzan. Jadi coba kita melihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu percayanya beliau kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus mereka yang memiliki keutamaan. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah termasuk 10 sahabat yang dijamin ahli al-jannah, ahli surga, diangkat sebagai pemimpin. Sa'ad bin Abi Waqqas demikian pula termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin sebagai penghuni surga. Beliau yang diangkat sebagai pemimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk memerangi bangsa Persia. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah mendapatkan titah dari Umar bin Khattab, beliau pun mengutus An-Nu'man bin Muqarrin. Maka berangkatlah Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu, berangkat menuju wilayah Rama Hurmuz. Ini semua wilayah yang ketika itu dikuasai oleh bangsa Persia. Maka ketika Nu'man tiba di wilayah Hurmuz, maka dia pun disambut oleh Hurmuzan. Maksudnya disambut dengan peperangan, perlawanan. Akhirnya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan pasukan Al-Hurmuzan ketika itu. Pada akhirnya Al-Hurmuzan pun kalah, dan dia pun melarikan diri ke wilayah Tustar. Dari wilayah Al-Ahwaz berhasil ditaklukkan, lalu Al-Hurmuzan melarikan diri ke wilayah Tustar dan dikejar oleh kaum muslimin. Pasukan An-Nu'man bin Muqarrin mengejarnya, dan mereka pun berhasil mengepung wilayah Tustar tersebut untuk mencari si Hurmuzan ini. Maka terjadi peperangan yang luar biasa dahsyat di wilayah itu, wilayah Tustar ini. Ya. Dan banyak yang terbunuh, baik dari pihak kaum muslimin, demikian pula dari pihak mereka, bangsa Persia. Karena ketika kaum muslimin melihat kondisi mereka melemah, dan mereka banyak yang jatuh korban dalam peristiwa itu, dan di antara mereka yang hadir untuk menaklukkan wilayah Tustar adalah Al-Bara bin Malik. Al-Bara bin Malik ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau dikenal sebagai mujabud da'wah. Seorang hamba yang kalau dia berdoa selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Bara bin Malik. Dan itu barakah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min ash'ath aghbar dhi timrayn la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Minhum Al-Bara bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang lusuh, berdebu, pakaian yang usang, sudah tua, yang orang tidak memperhatikan dia. Namun kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala,
Allah Azza wa Jalla membenarkan sumpahnya. Di antara mereka adalah Al-Bara' bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau ini dikenal sebagai orang yang memang seringkali beliau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kaum muslimin melihat mereka dalam kondisi terdesak dalam peristiwa itu, maka mereka pun mengatakan kepada Al-Bara', "Ya Bara', wahai Bara', aqsim ala rabbik la yahzimannahum lana." Bersumpahlah engkau, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menaklukkan mereka, mengalahkan mereka untuk kemenangan kami kaum muslimin. Maka Al-Bara' bin Malik pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Allahumma hzimhum lana wastashhidni." Allahumma ihzimhum lana wastashhidni. Ya Allah, kalahkanlah mereka untuk kemenangan kami dan jadikan aku mati syahid dalam peristiwa ini. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan syahadah dalam peristiwa itu. Dan subhanallah, kedua-duanya dari doa Al-Bara' bin Malik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Bara' bin Malik melakukan peperangan, menaklukkan Tustar luar biasa. Beliau disebutkan berhasil membunuh lebih dari 100 prajurit. Lebih dari 100 prajurit. Perlawanan satu lawan satu antara beliau dengan bangsa Persia, yang kemudian berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, sehingga pasukan Hurmuzan yang tadinya dari Ahwaz, kemudian dia berlindung di wilayah Tustar, dan bersama dengan kaumnya dari bangsa Persia takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin, sehingga mereka pun disempitkan, artinya mereka sudah nggak bisa berkutik. Mereka telah terkalahkan oleh kaum muslimin. Maka ketika kondisi mereka tidak lagi mampu berbuat apa-apa di wilayah mereka itu, ada seseorang dari bangsa Persia, dia meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu untuk diberi perlindungan. Satu orang. Maka orang ini pun dilindungi oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan merupakan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seorang muslim memberi perlindungan kepada seseorang dari kalangan kafir, maka wajib baginya untuk dilindungi. Tidak diperbolehkan bagi siapapun dari kaum muslimin menyakitinya. Orang ini meminta perlindungan kepada Abu Musa al-Asy'ari, dan Abu Musa memberi perlindungan kepadanya. Akhirnya dengan sebab itu, lelaki yang dilindungi ini, dia pun membocorkan rahasia bangsa Persia. Ya, maka dia menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa mereka ini ada tempat persembunyian rahasia untuk masuk ke wilayah mereka, dan tempat itu adalah merupakan tempat keluar masuknya air. Jadi orang ini akhirnya membocorkan rahasia mereka kepada kaum muslimin. Akhirnya mengetahui hal tersebut, maka para panglima kaum muslimin mereka pun mengutus orang-orang dari pasukan kaum muslimin, para pemberani, untuk mendatangi tempat tersebut, masuk melalui tempat keluar masuknya air. Jadi tempat yang cukup kecil, yang sulit untuk dijangkau, namun mereka berhasil masuk di malam hari.
Dan ketika mereka berhasil masuk, maka mereka pun mendatangi para penjaga di depan benteng mereka, dan mereka pun berhasil membunuhnya, para penjaga ini, dan mereka berhasil membuka pintu benteng tersebut. Setelah mereka berhasil membuka pintu benteng tersebut, maka kaum muslimin pun mereka bertakbir, ya, mereka mengucapkan Allahu Akbar sambil mereka memasuki wilayah tersebut mendekati waktu subuh. Maka terjadi pertempuran yang luar biasa sengitnya. Ya, saking sulitnya pertempuran itu berhenti sampai kaum muslimin mereka tidak sempat dan tidak memungkinkan bagi mereka mengerjakan sholat subuh, karena itu sudah mendekati waktu subuh. Mereka berhasil membuka pintu benteng tersebut dan peperangan terjadi sangat dahsyat yang menyebabkan matahari terbit, kaum muslimin belum sempat mengerjakan sholat subuh. Nah, termasuk yang hadir dalam peristiwa itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kata Anas bin Malik, aku menghadiri peristiwa, ya, penaklukan benteng Tustar tersebut itu di saat bertepatan masuknya waktu subuh. Namun disebabkan karena peperangan yang terus menyala dan tidak berhenti sampai terbitnya matahari, mereka tidak mampu mengerjakan sholat subuh ketika itu. Padahal dalam sholatul khauf ada cara yang diperbolehkan seseorang melakukan sholat meskipun dalam keadaan berjalan, meskipun dalam keadaan berlari, iya kan? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau dalam kondisi perang, silahkan kalian mengerjakan sholat berjalan kaki, berkendaraan. Namun kondisi kaum muslimin pada saat itu, mereka betul-betul tidak mampu melakukannya. Untuk melakukan hal itu pun tidak memungkinkan, karena pertempuran yang begitu dekat di dalam benteng untuk menaklukkan benteng Tustar, sehingga mereka tidak mampu mengerjakan salatul fajr sampai matahari tinggi, sampai di waktu duha, hingga mereka berhasil menaklukkan benteng tersebut. Setelah ditaklukkannya benteng itu, maka mereka pun mengerjakan salat bersama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu dengan kaum muslimin yang ada ketika itu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma yasurruni bitilka as-salati ad-dunya wa ma fiha." Maka tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan aku dengan mengerjakan sholat ketika itu. Sholat yang kita kerjakan ketika itu dengan ditaklukkannya wilayah Tustar, itu lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. Lebih aku cintai, lebih membuat aku merasa bahagia daripada mendapatkan dunia dan segala isinya. Walhasil, setelah kaum muslimin berhasil menguasai benteng tersebut, maka Hurmuzan ini melarikan diri lagi. Dia berhasil selamat sampai ke wilayah Al-Qal'ah, salah satu wilayah di negeri Syam. Ya, kalau tidak salah di antara wilayah Damaskus. Melarikan diri ke sana. Lalu kemudian diikuti oleh sebagian pasukan kaum muslimin, tidak dibiarkan dia melarikan diri. Dan dia tinggal sendirian. Maka terjadi pertempuran. Dalam dia melarikan diri itu terjadi pertempuran antara Hurmuzan dengan sebagian pasukan kaum muslimin. Ya. Nah, termasuk yang mengejar Al-Hurmuzan ini adalah Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik dan Majza'ah bin Thawb. Maka sambil dia dikejar, dia juga melemparkan anak panahnya. Sambil dia memanah, dia lari lagi. Dia memanah, dia lari lagi.
Termasuk yang terkena dari panah Al-Hurmuzan adalah Al-Bara' bin Malik, yang tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal sebagai mujabud da'wah. Dan Majza' bin Thawr, dan Hurmuzan berhasil membunuh mereka, membunuh keduanya. Meninggal Al-Bara' bin Malik dalam peristiwa itu. Maka kaum muslimin tetap mengejarnya, gak berhenti. Al-Hurmuzan mengatakan kepada mereka, kepada kaum muslimin, dia mengatakan, saya ini masih memiliki 100 anak panah. Kata dia, siapa saja di antara kalian yang berani maju, aku akan memanahnya, dan itu bisa menyebabkan dia mati. Lalu apa yang memberi manfaat pada kalian? Kalau kalian berhasil menahanku, tapi aku sudah membunuh 100 orang dari kalian. Kata Hurmuzan, ya, iya, kalian terus mengejar aku masih punya 100 anak panah. Kalau setiap dari anak panah yang mengenai kalian, yang menyebabkan 100 orang dari kalian terbunuh, apa manfaatnya dibandingkan kalian berhasil menahanku setelah itu, menawanku setelah itu, tapi yang terbunuh dari kalian 100 orang. Maka kaum muslimin, jadi ini saling kejar-mengejar, tapi ada dialog juga. Karena ini menunjukkan bahwa jarak mereka tidak begitu jauh. Ada suara yang terdengar. Maka kaum muslimin mengatakan, kalau begitu apa yang kamu inginkan? Mada turid? Kata Hurmuzan, kalian memberi keamanan untukku, kalian lindungi aku, kalian tidak membunuhku, hingga aku menyerahkan tanganku kepada kalian. Lalu kalian membawa aku untuk berhadapan dengan Umar bin Khattab, dan terserah kepada Umar, hukum apa yang ditetapkan padaku terserah. Ya. Jadi ini penawaran dari Hurmuzan. Dia menyerahkan diri, tapi dia meminta untuk dibawa di hadapan Umar bin Khattab. Maka terserah Umar, apa hukum yang akan dia berikan kepadaku. Akhirnya sepakat mereka. Dan kaum muslimin, kalau mereka sudah menetapkan suatu perjanjian, mereka akan menepatinya, amanah. Akhirnya terjadilah kesepakatan itu. Setelah mereka bersama Hurmuzan, menangkap Hurmuzan, maka Hurmuzan pun dibawa ke Madinah untuk bertemu dengan Umar. Mereka mendatangi rumah Umar bin Khattab dan mereka tidak menemukannya. Lalu diberitakan bahwa Umar sedang berada di masjid. Akhirnya mereka pun membawa Hurmuzan ke masjid. Ketika mereka masuk ke dalam masjid, mereka mendapati Umar sedang tidur. Khalifah tidurnya di masjid. Ya. Ini bukan santri, khalifah tidur di masjid. Maka Hurmuzan ketika dia masuk ke masjid, dia bertanya, mana Umar? Maka kaum muslimin mengisyarat tidur, ya, itu sana Umar yang sedang tidur. Dan mereka tidak mengeraskan suaranya, khawatir membangunkan Umar bin Khattab. Hurmuzan yang ketika melihat Umar sedang tidur, maka dia pun bertanya, mana para pengawalnya? Mana pengawal-pengawalnya? Kata kaum muslimin, dia nggak punya pengawal, nggak ada penjaga dia, nggak ada pengawalnya. Akhirnya Umar bin Khattab bangun dari tidurnya setelah mendengarkan suara mereka, dan beliau pun duduk. Lalu disampaikan kepada Umar, ini Al-Hurmuzan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa alasanmu? Apa uzurmu? Kenapa engkau membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin? Sudah sekian kali kamu melanggar perjanjian. Jadi mereka memang sudah sekian kali melakukan pelanggaran. Setelah terjadi sulh, mereka melanggar. Kata Hurmuzan, saya khawatir jangan sampai engkau membunuhku sebelum aku memberitakan kepadamu. Artinya Hurmuzan ingin menyampaikan, tapi khawatir beliau menyampaikan, beliau sudah dibunuh oleh Umar. Kata Umar, jangan khawatir, silakan kamu cerita, kenapa? Jelaskan kepadaku, mengapa engkau membatalkan perjanjian damai? Kata Hurmuzan, tolong berikan kesempatan
kepada saya sedang haus, saya mau minum. Akhirnya dibawakan kepada Hurmuzan air, maka dia mengambilnya. Ketika dia mengambil gelas itu tangannya gemetar gitu, ya, sambil gemetaran. Lalu dia mengatakan kepada Umar, saya khawatir, belum sempat saya meminum air ini kamu sudah membunuh saya. Kata Umar, jangan khawatir, la ba'sa alaih, saya biarkan kamu minum. Tapi dia enggak minum juga, ya, dia buang itu, dia tidak ingin meminumnya. Kata Umar, datangkan lagi air yang lain, ya. Jangan kamu mengumpulkan kepada orang ini pembunuhan dan rasa haus. Artinya biarkan dia kehilangan rasa hausnya baru dibunuh gitu. Jangan kamu kumpulkan padanya rasa haus dengan membunuhnya. Maka didatangkan lagi kepadanya air. Nolak juga, gak mau dia minum air itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan padanya, kalau begitu saya akan membunuhmu sekarang. Kata Hurmuzan, lah, kamu sudah membiarkan tadi aku memberikan rasa aman kepadaku, engkau tidak akan membunuhku sampai saya minum air. Saya kan belum minum air sekarang ini. Saya belum minum air. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, iya betul wahai Amirul Mukminin. Ya, kita memberi kesempatan, memberikan perlindungan kepadanya sampai dia hilang rasa hausnya. Kata Umar, wahai kenapa kamu memberi perjanjian itu wahai Anas? Kenapa? Ya. Bagaimana mungkin saya akan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada orang yang telah membunuh Al-Bara dan membunuh Majza'ah? Bagaimana saya akan berikan perlindungan kepadanya? Ya. Akhirnya Umar mendatang Hurmuzan. Lalu kemudian dia mengatakan, khada'tani, kamu sudah menipu saya, kamu sudah mempermainkan saya, ya. Kalau bahasa orang sekarang, kamu sudah ngeprank saya, kamu sudah menipu saya. Demi Allah, saya tidak akan tertipu lagi olehmu sampai kecuali apabila kamu masuk ke dalam Islam. Kecuali apabila engkau masuk ke dalam Islam. Masuk Islam nih, masuk Islam Hurmuzan. Nah, setelah dia menyatakan keislamannya, maka dia pun ditanya, kenapa kamu tidak masuk Islam dari sebelumnya? Kenapa? Kata Hurmuzan, khasyitu ayyuqala aslama khawfan minas sayf. Karena aku khawatir jangan sampai ada orang yang mengatakan, dia itu masuk Islam karena hanya takut pedang, hanya karena takut dibunuh. Saya tidak ingin itu. Saya ingin masuk Islam betul-betul dengan keimanan saya, itu datang dari hati saya. Ini dia masuk Islam. Seorang apabila telah masuk Islam, haram untuk ditumpahkan darahnya. Padahal sebelumnya dia telah membunuh sebagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini ma'asyiral rahimakumullah, peristiwa penaklukan wilayah Tustar, yang kemudian setelah itu Tustar, Ahwaz dan sekitarnya, ya, ini wilayah yang ada di wilayah Khurasan, Iran dan sekitarnya, itu di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan di antara yang diriwayatkan oleh para ahli sejarah tentang Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini termasuk orang yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi karamah oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara karamah yang diriwayatkan oleh para ulama, bahwa pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengirim pasukan dan mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin pasukan, seseorang yang bernama Sariyah. Orang ini, pemimpin pasukan ini bernama Sariyah. Maka berangkatlah pasukan ini dalam satu peperangan. Ketika pasukan ini berangkat, dan itu bertepatan dengan hari Jumat. Setelah itu, ya maksudnya pasukan ini sudah berangkat, beberapa hari setelah itu tiba hari Jumat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu
seperti biasanya beliau berkhutbah pada hari Jumat. Di sela-sela khutbah itu beliau sudah menyampaikan nasihat. Tiba-tiba beliau mengatakan di atas mimbar, "Ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal." Wahai Sariyah bukit, wahai Sariyah bukit. Maksudnya kalian ke bukit, kalian ke bukit. Mereka yang hadir mendengar Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal." Mereka heran. Sampai ada yang mengatakan, ini jangan-jangan ada gangguan akal ini Umar bin Khattab ini. Kenapa kok berkhutbah tiba-tiba mau ya Sariyatul Jabal? Akhirnya setelah khutbah mereka bertanya, "Mengapa engkau mengucapkan kalimat tadi ya Sariyatul Jabal dengan suara yang keras?" Ya. Kata Umar bin Khattab, "Saya nggak tahu, ada sesuatu yang ada pada diri saya yang menyebabkan saya langsung mengucapkan kalimat ini spontan." Beberapa hari setelah itu datanglah pasukan yang dipimpin oleh Sariyah ini, dan mereka pun memberitakan, Sariyah menceritakan kepada Umar dan kaum muslimin bahwa ketika itu di hari Jumat terjadi peperangan yang sengit, dan kami dalam kondisi terdesak ketika itu, diserang dari dua arah. Namun pada saat itu saya mendengar ada suara yang saya meyakini itu adalah suara Al-Khalifah Umar untuk menaiki bukit. Akhirnya kami pun naik ke atas bukit. Dan ketika kami menggunakan taktik tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kami. Kami berhasil mengalahkan para musuh. Ya. Jadi Umar bin Khattab sedang berkhutbah di Masjid Nabawi. Suara beliau terdengar oleh pasukan yang ada di tempat yang jauh, tanpa alat komunikasi, tidak ada HP, tidak ada yang lain. Subhanallah. Maka ini disebut oleh para ulama termasuk di antara karamah yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Al-Lalakai dalam syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah dan yang lainnya. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.